Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, rabbana walakal hamd. Kama yanbaghi li jalikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa qad kutiba lahu maq'aduhu amin ahli jannah aw min ahli syaqawah. Faqila ya Rasulullah, afala nattaqilu ala ma kataba Allah. Faqala la bali malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Faman khuliqa li ahli jannah fa yassaruna bi amali amala ahli jannah. Wa man khuliqa li ahli syaqawah fa yassaruna bi amali amala ahli syaqawah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ansurna wa ansuril muslimin al-mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansurna wa ansuril mujahidina fi Gaza. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat ya? Alhamdulillah, dengan Allah di pagi hari ini kita dimudahkan sholat subuh berjamaah dan tetap kita tidak keluar masjid untuk mengikuti kajian rutin tiap hari Ahad. Alhamdulillah, kesyukuran kita banyak yang menyebabkan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain yang dicabut oleh Allah, walaupun tidak semua. Saya awali dengan satu kisah. Kemarin ada seorang guru saya, namanya Ustadz Haji Nasrun Saparto. Senin lalu, sekitar 8 hari lalu, wafat. Yang jadi pelajarannya buat saya, mudah saya ceritakan ini mudah jadi pelajaran buat kita juga. Di pesantren masih libur saat itu, maka hari jam 8 hari Senin pagi itu masih pit-pitan 1 jam kurang lebih pit-pitan itu, dan jam 9 pulang, jam istirahat begitu, jam setengah 11 beliau istirahat dulu, ya lebahan dan tiduran menjelang zuhur. Sudah adzan zuhur, maka istrinya membangunkan, Pak, zuhur loh Pak. Itu kurang lebih dijawil aja jempolnya, dianya bangun. Mungkin kata istrinya, kecapean, biarkan saja. Beliau istrinya sholat zuhur di rumah. Setelah sholat zuhur di rumah, terus bangunkan suaminya, Pak, azan lemeh komat. Bangunkan, ternyata sudah dingin semua, sudah goyang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Terus dipanggil bagian kesehatan dan kata bagian kesehatan, Bu, sudah tidak ada. Masya Allah. Saya berhusnudon karena beliau adalah hampir setiap habis subuh kayak kita ini, kalau tidak nyimak santri menyimak setolan tahfidz Quran, beliau membaca Quran sendiri sampai jam minimal 5:30 sampai jam 6 di tiap hari di masjid. Setiap hari mendengar atau membaca Al-Quran sampai jam 5:30 sampai jam 6 setiap hari. Masya Allah. Salah satu doanya, kan ada 10 doa para bapak yang sering dilantunkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan idal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal aqwa indal hisab. Itu 10 doa yang terikat. Yang ke-8-nya itu Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami dalam menghadapi sakaratil sakaratul maut. Secara umum kata Rasulullah adalah lebih sakit dibanding 700 kali bacokan pedang. Siapa Pak yang pernah dibacok? 700 kali lebih sakit mati daripada bacokan pedang itu. Itu secara umumnya. Bahkan ada yang lebih dari itu, kata Allah dalam Al-Quran bahwa yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum fadzuqu adzabal hariq. Orang kafir khusus orang kafir ketika matinya adalah walaupun mungkin sedang diranjang atau di mobil, tapi kata Allah orang kafir matinya itu dipukul pantat mereka oleh malaikat dan muka mereka sambil berkata, fadzuqu adzabal hariq, rasakan azab yang membakar, panasnya luar biasa. Begitu kematian yang dirasakan oleh orang kafir. Adapun orang beriman tergantung keimanannya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya orang beriman itu wafatnya seperti sakitnya itu digigit semut lah, katakanlah. Ya Allah alam, semut cangkalang apa semut yang paling kecil, yang merah kecil itu barangkali. Allah alam bisawab. Mudah artinya, nggak terlalu sakit. Bahkan dalam hadis ini disebutkan seperti mengambil helai benang dari tepung atau mengambil kain sutra dari air. Kain sutra lembut, mudah berarti. Sebaliknya orang kafir dalam hadis itu yang artinya bahwa nyawa atau ruh orang kafir itu saat dicabut seperti mencabut benang kain sutra dari pohon yang berduri. Kain yang halus begitu berduri, ambil, ya sobek. Nah, begitulah sakitnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang yang beriman tidak sakit. Ya sakitnya seperti tadi gigit semut lah. Ayat yang saya baca di surat Al-Fajr itu 3 ayat sebelum berakhir, di situ dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan yang diridhoi, mardiyah ridho dan yang diridhoi.
Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada golongan hambaku, wadkhuli jannati, maka masuklah kepada surgaku. Insyaallah. Tapi para bapak, ayat sebelumnya itu Masya Allah, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Di hari itu kata Allah didatangkan neraka jahanam. Insya Allah, minimal para bapak dalam tafsir Muyassar, waji'a yauma idzin bi jahannam, disebutkan oleh mufasir bahwa didatangkan di hari itu dengan penjaga 70 ribu ya, bisab'ina alfan minal malaikat, 70 ribu malaikat yang akan menghadapi satu orang. Satu orang dihadapi oleh 70 ribu malaikat. Walau alam bisawab, begitu penafsirannya. Maka orang yang dimasukkan ke neraka jahanam itu teringatlah seandainya di dunia dulu beramal baik, tidak akan berakhir seperti ini. Maka kata Allah, yauma yatadzakkarul insan, di hari itu manusia ingat akan amal-amal di dunia seandainya dulu tidak seperti itu. Maka kata Allah, wa anna lahu dzikra. Bagaimana akan manfaat? Artinya tidak ada manfaat lagi mengingat amal soleh yang seandainya dilakukan di dunia itu dilakukan, tidak akan berakhir seperti itu. Wa anna lahu dzikra. Maka di ayat yang berikutnya itu ada orang-orang dia ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah. Apa yang dimaksud al nafsul mutmainnah? Jiwa yang tenang itu. An nafsul mutmainnah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, an nafsu alladzi tastaqiru wa taskunu, jiwa yang merasa tenang, ayem, tentrem, bi taatillah, dengan mentaatkan diri kepada Allah. Semakin jiwanya mentaatkan diri, karena kualitas taat itu tergantung orang itu sendiri. Semakin banyak ketaatan-ketaatan dilakukan, semakin tenang. Ya sebaliknya, orang yang sedikit ketaatannya ya sedikit ketenangannya. Semakin banyak ketaatan, semakin tenang. Sebaliknya, semakin tidak taat kepada Allah, semakin banyak kegundahan, kegelisahan. Apalagi para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di usia 50 ke atas. Yang muda satu orang anak itu sekitar 8, berapa tahun dek? Kamu itu di pintu itu, itu berapa? 7 tahun, 8, 9 tahun. 11 tahun. Yang 20 ada? Nggak ada Pak ya? Rata-rata gitu Pak pengajian itu. 11 ke atas, terus 40 ke atas. Yang 25 mana? Itu karena jadi panitianya. Alhamdulillah, hampir di semua masjid muadzinnya kayak bapak di sini tadi. Iya. Yang 25 kemana ya? Yang 17 apa 17? Rata-rata di masjid, kecuali di pesantren Pak. Pesantren tempat santri nom-nom. Yang umum ya
yang tua-tua ke masjid duluan. Kenapa? Ya begitu, oleh Allah diberi kesadaran. Kalau yang 17 tahun, 20 tahun ke masjidnya setelah adzan selesai. Maka ada di sebuah masjid di kampung saya itu, udah tahu adzan, oh itu masjid itu. Karena begini adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua di semua waktu begitu dia masjid itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Ciri khasnya begitu. Sehingga ada yang sakit ya ada teman saya kadang di grup itu sakit jangan bilang gitu. Kalau memang mau ke sakit, antum datang lebih awal daripada orang itu ke masjid. Karena bapak itu adanya kepeksa. Berlian nih Pak. Waktu adzan sudah masuk, nggak ada yang lainnya, ya kepeksa dia adzan. Kan yang muda-muda kan setelah azan, maka bapak itu terus dari muadzin, maka ya kepeksa terus. Coba datang lebih muda lagi. Saya di usia yang 50 itu, 50 ke atas, karena kata Rasul memang tidak ada yang tahu berapa kita akan meninggal. Memang betul. Tidak ada yang tahu usia berapa kita meninggal, di mana tempat meninggal, dengan cara apa kita meninggal. Nggak ada yang tahu, tapi ada Rasulullah memberitahu tanda-tandanya. Inna a'mara ummati baina sitina wa sab'in. Usia umatku itu kisaran 60 dan 70. Nggak ada yang tahu, ya sudah kita beritahu sekarang kisaran. Berarti kalau kita sudah 50 ke atas, nah tanda-tandanya mendekati, nah, makanya wajar yang ngaji-ngaji yo udah sadar, alhamdulillah kesadaran, karena banyak juga yang nggak sadar. Yang berikutnya, di mana kita nggak ada yang tahu, tapi Rasul beritahu juga. Rasulullah SAW memberitahu juga bagaimana akan meninggal. Kata Rasulullah SAW, kalau Allah menghendaki seseorang akan mati di tempat itu, maka Allah memberikan orang itu keperluan datang ke tempat itu. Kalau Allah menghendaki hambanya akan mati di tempat itu, Allah menjadikan dia punya keperluan datang ke tempat itu. Kemana ya nggak tahu. Maka pelajarannya kalau kita pernah mau ke mana gitu, ke pasar apa kemana, dalam Islam diatur doanya di jalan, jangan harus banyak berzikir. Karena rata-rata apalagi kalau sedang piknik itu jarang zikirnya Pak, malah gojekan. Padahal tahu-tahu, Masya Allah, tabrakan seperti kemarin saya pulang dari Bandung, di bis itu, mau saya yang saya lewati, mungkin sedang gojekan, kan musim piknik begitu. Masya Allah, tahu-tahu di bisnya nggak apa-apa, mau saya dia baik-baik aja, tapi disuduk oleh bis di belakang. Berapa yang meninggal itu? Nah itu kata Rasulullah. Yang berikutnya, sedang apa? Kata Rasulullah dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, inna rajula mata alama asya alaihi. Seseorang itu akan wafat sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Memang nggak ada yang tahu, tetapi apa kebiasaan kita nanti? Maka biasakanlah kita yang baik-baik. Nggak ada yang tahu, tapi begitu tanda-tandanya. Kembali bahwa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud dengan ayat Tuhan, nafsul mutmainnah, orang yang jiwanya tenang dengan melaksanakan syariat Allah. Maka di usia 50 ke atas itu, ini nasihat terakhir diantaranya yang kemarin Ustadz Abdul Qadir Jawas nih Pak, yang dari Bogor itu, di antara tausiahnya di usia 50 ke atas itu
Kan penghasilan di antara jadi pekerja atau jadi karyawan, ada jadi mungkin nggak jelas pekerjaan tapi jelas bisa menghidupi keluarganya, jadi guru, jadi apa saja, maka nikmati saja. Sekalipun keduniaannya katakan jadi tukang apa, penghasilannya katakanlah sebulan itu 3 juta, walaupun dia apapun dilakukan, dia dikumpul-kumpul ya 3 juta, katakanlah begitu, nikmati saja. Dengan 3 juta kurang nggak Pak? Penghasilan 3 juta sebulan itu kurang nggak Pak? Ya tergantung ya. Akan selalu kurang kalau memang keperluannya makin banyak. Maknanya ketika 50 tahun itu penghasilan segitu saja 40 3 juta. Oh, berarti Bang Allah sebegitu mengasihinya. Nikmati saja. Apa kenikmatan yang Allah berikan dengan penghasilan yang seperti itu? Toh kenyataan masih bisa memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, walaupun ya pas-pasan. Tetapi lihat kenikmatan yang Allah berikan. Masih bisa pengajian ba'da subuh, masih ikut pengajian ba'da maghrib, masih bisa sholat malam, masih bisa silaturahmi. Itu kenikmatan yang Allah berikan. Coba kalau ya kan niat tadi misalkan makin nafsu untuk menambah penghasilan sehingga ngelembur begitu, akhirnya sholat malam ketinggalan, subuh juga bolong, akhirnya pengajian ya subuhnya bolong, sholat malam ketinggalan, zuhur juga begitu, karena mengejar dunianya. Di usia yang seperti itu, kata beliau, sudahlah nikmati saja dunianya, justru tingkatkan akhiratnya itu. Supaya apa? Merasakan betul nafsul mutmainnah, diri tenang. Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Tazkiyatun Nufusnya mengatakan diri kita, hati kita milik siapa Pak? Milik Allah. Kita diamalin saja. Al-qalbu yataqallab, hati itu berbulak-balik. Kadang cenderung kepada kemaksiatan, kadang cenderung kepada ketaatan. Maka mintalah pada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala taatika. Ya Allah yang memulak-balikan hati, teguhkan kami, kuatkan kami dalam agamamu dan taat kepadamu. Teguhkan ya Allah. Minta pada Allah. Ya kadang ya ngapunten pada Bapak. Kan tiap putar punya HP enggak Pak? Apa tiap hari kita lihat tausiah terus Pak, tiap saat? Ya kan muncul tiba. Saya juga buka kok TikTok ya, saya lihat TikTok siapa saat Adidas. Ya kadang muncul yang lainnya. Ya perempuan yang joget-joget begitu. Tergantung apa nanti tidak lama apa sebentar. Makin lama melihat yang begitu, maka akan muncul lagi yang begitu. Kayak ngerti apa ya? Kalau kita sering melihat misalkan ceramah, maka akan disuguhkan ceramah terus. Tapi kalau sekali kita lihat agak lama, lihat misalkan yang nyanyi, maka akan muncul nyanyi pula begitu. Saya tanya karena loh kok punya Abi kok munculnya kok tausiah terus? Oh kan Abi lihatnya tausiah terus, kata Ali Dayat ya? Iya. Somat iya. Kalau kamu kok seringnya game terus? Nah aku seringnya game kok, oh pantesan. Jadi HP tangan itu sendiri. Lah di usia seperti 50 tahun ke atas begitu, karena hati ini milik Allah, maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hati itu punya makanan, punya gizi, maka yang tahu makanan hatinya Allah. Apa itu? Makanan hati ya taat kepada
Allah. Semakin tidak taat, maka semakin gelisah. La haula wala quwata illa billah. Para bapak, kadang kita ayam ya, di rumah ada kulkas, banyak isinya, apalagi punya freezer sendiri. Wah, di situ ada daging Idul Kurban masih ada, misalkan masih penuh. ATM isinya banyak, ya 10 juta cukup nggak ya? ATM masih banyak, mobil banyak, terus ayam lah, apa-apa lah. Hati-hati Pak, seperti itu. Ayam hatinya berarti bergantung kepada ATM, kepada kulkas, kepada mobil, atau kepada dunianya. Hati-hati. Kenapa? Kalau kita sering menggantungkan kepada harta dan kekayaan, hati-hati, itu bisa terserempet kepada kesyirikan. Ya, tenang hati ya. Ketenangan seperti itulah yang berarti menenangkan hati kepada keduniaan. Dan itu nggak lama. Kecewa. Bukankah di akhir Juni kemarin banyak informasi yang kita dengar, orang yang punya ATM, punya simpanan di bank, entah di BRI atau di mana, begitu tiba-tiba uangnya hilang Pak. Nek 3 juta yo, lainnya sampai 100 juta, 2 juta hilang Pak. Kemana? Dan BRI-nya tidak tahu jawab, tidak ngerti, begitu bilangnya. Kok bisa sekarang begitu? Oh, sekarang apa tidak bisa? Data se-Indonesia Pak, data kita di apa namanya Pak? Di hacker, dijual belikan Pak. Kok bisa? Begitulah kenyataan. Di dunia apa nggak bisa? Jadi kalau menyandarkan kepada keduniaan, kecewa. Walaupun kayaknya iya, kecewa ketika hilang itu. Hati-hati, kok bisa begitu? Bisa dikatakan serempet nyirik. Kata Allah dalam surat Al-Furqan yang artinya ada dari manusia yang menjadikan ittahoda hawahu, ittahoda ilahahu hawahu. Ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Kan ilah itu yang membuat hati tenang. Maka orang yang beriman yang menjadikan tenang hanya Allah, bukan itu. Maka hati-hati. Maka para ulama menyebutkan orang yang hatinya disandarkan kepada keduniaannya, hati-hati itu nyerempet syirik. Maka orang yang nafsul mutmainnah adalah orang yang makin serahkan pada Allah jiwanya. Makin, maka saya tadi katakan 50 ke atas itu harus makin menyantolkan, mengaitkan hati kepada Allah saja, bukan kepada harta, bukan kepada kekayaan, bukan kepada siapapun, hanya kepada Allah saja. Karena kenyataan kita akan pulang kepada Allah. Harta yang dikumpulkan ditinggalkan. Masya Allah, saya lihat video itu, seorang bapak, kakek bahkan, usia 80 tahun Pak. Konten Pak, memiliki 80 tahun, Masya Allah. Seusia bapak ini nikah dengan gadis 19 tahun. Saya tuh maharnya apa? Maharnya uang kontan 200 juta, uang kontan cash 2 juta, plus motor napa niku bukan NMAX Honda yuk Scoopy 1, counter, apalagi sapi 7 ekor. Kalau bapak perempuan ini petani, 7 ekor. Ya, saya hafal, Masya Allah. Yang uniknya tadi 80 tahun nikah dengan gadis. Loh, kok mau ya?
Ya, tadi tak hitung maharnya 600 juta Pak, yang cashnya 200 juta, terus sapi 7 ekor, terus motor, terus emas. Oh pantes ya. Lah kira-kira berapa tahun lagi Pak? Walau alam musawab. Bapaknya semangat ketika saya nikahkan saudara bla bla bla, langsung disalam begitu langsung lunas. Bukan lunas. Bukan lunas. Saya terima nikahnya ya, saking bahagianya barangkali. Para bapak, umpomo ya. Nah, ini kan sudah ada kalau tiap Ahad habis pengajian ada sarapan bersama. Kalau habis duhur ada nggak Pak? Nggak ada. Boy ada gitu loh Pak. Subuh ada, duhur ada, maghrib. Jadi 3 kali makan ada misalkan. Umpomo, makanya umpomo itu 3 kali makan ada, dan nanti jamaahnya disangoni. Nggak usah banyak-banyak ya. Seket lain. Tiap salat disangoni Pak. Kira-kira jamaahnya tambah banyak nggak Pak? Neng umpomo. Plus lagi, ini mudah-mudahan ibu-ibu nggak dengar. Ada tadi yang usia 19 tahun Pak, nyambut kita, nyambut jenengan. Disiapkan itu yang menyambut, yang meladeni itu usia 19 tahun atau 20 tahun lah, gadis-gadis itu umpomo. Masjidnya tambah penuh, bahkan membludak, saya yakin akan jadi viral Pak, sak dunia Pak, saya yakin itu. Tapi itu umpomo. Kita akan kembali pada Allah Pak, akan disambut, dari nyata kata Rasulullah, akan disambut oleh minimal 7 bidadari sampai 70 bidadari. Saestu niku akan menjadi muda selama-lamanya. Apapun yang kita inginkan ada. Kapan? Di surga, di akhir kelak. Kapan? Ya syaratnya apa? Syaratnya taat pada Allah saja. Itu saja, nggak banyak macam-macam. Mentaati Allah, itu saja. Sampai kapan? Selama hidup. Sampai mati. Kalau sadarnya sejak 50 tahun ya sampai mati. Berapa tahun ya? Paling 10 tahun. Sekalipun kita oleh Allah diberi misalkan usia 100 tahun, tetap sedikit usia itu dibandingkan akhirat, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Jadi sabar saja mentaatkan kepada Allah. Harus gembira, kita akan kembali pada Allah. Segembira kita, umpomo lagi nih, umpomo jamaah masjid ini, Masya Allah, Ahad depan diajak piknik gratis Pak, disangoni bareng Pak. Seminggu di hotel di Jakarta, ketemu siapa Pak yang jeneng, para ustadz yang terkenal begitu, Ustadz Al-Hidayat, Ustadz Abdul Somad, sinten Mbah Gufron. Wah itu hati-hati, itu fenomena yang luar biasa Mbah Gufron itu. Apa tenan begitu ya? Walau alam bisa bahasa semut, bisa bahasa malaikat, bisa bahkan bisa menghentikan malaikat. Malaikat pencabutnya bisa dihentikan, malaikat penanya alam pun, pokoknya Gufron, nanti pergi urusanku, Masya Allah. Jadi malaikat sudah pergi, malaikat Jibril, malaikat Israfil, Masya Allah, Masya Allah. Walau maaf sedikit menyimpang. Begitu kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sayati alaikum zamanun yukadzibu fiha shadiq wa yusaddiqu fihal kadzib. Akan datang satu masa pada kalian, orang yang dusta dibenarkan, orang yang benar didustakan. Mu'i tidak jajalkan Pak.
Oh, viral. Karena MUI mengatakan akan kita lihat siapa dia itu. Kok bisa begitu? Dari mana belajarnya? Wah, dia ngamuk-ngamuk. MUI dajjal, masya Allah, masya Allah. Majelis Ulama Indonesia didajjal oleh Mama Gufran dan anaknya yang pinter bahasa semut itu. Tapi ya bahnya gitu. Inna rahmat Makoli, Makoli aja di mana-mana. Ya begitu. Walau alam bisawab. Tapi yang jelas, saya pribadi lebih percaya kepada majelis ulamanya itu daripada kepada Mama Gufronnya itu. Ya terserah panjenengan. Jenengan percaya apa dan Pak? Ya terserah jenengan. Oh, muridnya banyak Pak. Kok iso ya? Masya Allah, Masya Allah. Kembali bahwa ketenangan jiwa seorang mukmin itu semakin dekat kepada Allah, semakin tenang. Apalagi sekali lagi di akhir zaman dan kita usia tua harus makin menyandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi umpama saya lanjutkan, saya piknik dengan jenengan di Sangoni, Masya Allah, di sana, ya kan seneng Pak. Naik bis yang apa nih Pak, bawahnya ranjang kan, kayak matudir kan, hanya 4 orang kalau tidak salah itu. Atasnya bis yang double decker Pak, kan itu hanya santai, nyaman ya. Wis disangoni, dijemput lagi, sendiri lagi. Kita akan dijemput sendiri Pak. Namanya keranda. Mereka sendirian Pak. Orang beriman sendiri, orang kafir sendiri, tapi nyaman. Mau dipertemukan oleh Allah dengan amal solehnya, bertemu nanti dengan Rasulullah, dan bertemu dengan Allah di surganya Allah. Kenapa gak nyaman? Maka orang beriman saat wafatnya senyum, karena memang oleh Allah saat sakaratul maut diperlihatkan pahala-pahala kebaikannya, disambut malaikat Pak. Coba kali disambut oleh bidadari, ayo mas dang, ayo mas, bagaimana gak senyum? Dilihatkan tempat di surganya, itu tempatmu di surga itu, tulukan di sana. Masya Allah, indahnya sambutannya, maka segera ke sana. Bahkan sesampai di alam kubur saja, ketika usai ditanya oleh malaikat munkar nakir, kecuali yang nggak dihalangi oleh Mbak Gufron, usai ditanya, man robuka, man nabiyuka, maliduka. Selesai pertanyaan, si mayat ini, mudah-mudahan kita, bertanya kepada malaikat, mata sa'ah, kapan sih kiamat itu? Kenapa? Segera sajalah kiamat itu. Kenapa? Ya ingin segera ke sana. Belum waktunya tapi Masya Allah, sabar. Maka ada sebuah penjelasan, naumatal, harus tidurlah seperti tidurnya pengantin. Kita pernah jadi pengantin ya Pak? Semalam nggak terasa. Tahu-tahu adzan subuh gitu. Saking betahnya. Begitu orang beriman dalam kubur sampai menunggu kiamat begitu. An-nafsul mutmain, untuk menjaga nafsul mutmainnah agar kita tenang, semakin tenang maknanya semakin dekat kepada Allah. Maka di usia yang seperti kita ini lebih tenang berada di majlis taklim, lebih tenang baca Quran, lebih tenang sholat malam, lebih tenang di masjid ketimbang di pasar. Adapun kita mau datang ke tempat undangan, apa sudah jawabannya Pak? Pernikahan itu jagong. Niatkan bukan untuk makan. Memang walimah adalah yang punya ngundang untuk makan walimah pernikahan. Tapi niat kita menghadirinya, bertemu dengan saudara seiman, untuk bersalaman. Dengan salaman itu adalah akan tergugurkannya dosa-dosa, bertemu banyak orang-orang yang
di situ. Kalau makan di rumah juga bisa makan. Sehingga jangan kecewa kalau memang saat dibagi sopnya mungkin kelewat, kira apa-apa. Sing penting salaman kayak koncone gitu. Jangan teriak-teriak aku urung kebagian loh, biar saja. Kalau udah rezekinya akan datang sendiri. Sekalipun datang nggak kebagian tidak apa-apa. Toh sudah salaman orang banyak. Begitu niatkannya, itu tenang. Beda kalau wati-was nengok marah mangan cek rasa rapan cek ora kebagian. Kecewa, baru cuma sepiring. Udah beli sendiri aja. Begitulah. Jiwa yang tenang tuh begitu. Di antaranya, kapanpun akan tenang, walaupun tidak punya uang, tidak punya istri, ngapunten ya, sudah meninggal duluan, mendudak lama, tidak masalah. Oleh Allah disiapkan kok di surga. Makin dekat aja pada Allah. Maka satu saat kita diampiri oleh malakul maut, alhamdulillah. Seperti kita dijemput pakai mobil yang istimewa sendirian. Alhamdulillah, dipertemukan. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, an-nafsul mutmainnah itu adalah jiwa yang tenang dengan taat pada Allah, dengan mendekatkan kepada Allah, dan sebaliknya tidak atau akan menolak dengan yang lainnya. Dia hanya tenang dengan ingat kepada Allah saja, menyandarkan hatinya kepada Allah saja, bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah saja. Walaupun tantangan di akhir zaman kita, saya makan banyak tantangannya. Masya Allah. Salah satu tantangannya sama Gufron itu. Dan yang lainnya, ada seorang perempuan dari Aceh. Masya Allah, dia bisa menikahkan yang lainnya. Itu tantangan. Dan banyak pengikutnya. Seorang wartawan mendatanginya, ditawari oleh muridnya. Saya siap nikah dengan jenengan. Muda Pak, perempuannya itu. Muridnya muda, sekitar 25 tahun. Saya siap nikah dengan Mas. Ya Allah, kok bisa? Siapa nikahkan? Ini usadah ini. Dalam agama Islam yang benar, mau saya, itu kan yang tidak benar, ngakunya Islam. Tidak boleh perempuan menikahkan, nggak punya hak perempuan menikahkan. Yang bisa menikahkan hanya laki-laki, walinya, bapaknya atau kakaknya atau adenya atau ke bawah ke atas, baik Pak D-nya atau Pak L-nya. Perempuan nggak ada, kok bisa menikahkan? Yang lain lagi, dari mana begitu? Oh, saya dapat uang sih. Oh, berarti ini pakai cadar perempuannya. Walaupun dia tidak ngaku Nabi, tetapi orang yang mengaku bertemu malaikat Jibril, apalagi bisa berkomen dengan malaikat, itu berarti ngaku Nabi. Walaupun dia tidak mengaku Nabi, tapi itu mutan Nabi namanya. Di akhir jam begitu. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Maka para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada bahasanya bahwa jiwa yang tenang itu jiwa yang hanya disandarkan kepada syariat Allah, kepada aturannya Allah. Maka pegang teguhlah, kata Rasulullah, addu 'alaiha binawajid. Berpegang teguhlah kepada syariat Allah seperti kita menggigit dengan gigi geraham. Kuat, sabar. Dan jangan lupa, anak cucu kita yang sekarang angel. Saya setuju Pak, angel betul Pak. Apa tantangannya Pak? HP. Anak 3 tahun, 4 tahun, riuh HP. Jadi nasihatnya harus lewat HP, angel. Lebih mentaati HP-nya daripada kitanya. Tapi kewajiban kita terus sampaikan. Mereka nangisnya minta HP. Lebih baik tidak jajan, lebih baik tidak makan daripada tidak lihat HP. Dan banyak orang tua yang penting anaknya anteng, cucunya anteng, mus kasih wae, hati-hati. Harus tambah sabar. Saya
Maaf, cerita belum berakhir. Tadinya anak saya udah boleh pegang HP 1 jam saja di rumah. Awalnya bisa berhasil Pak, 1 jam begitu. Tapi akhirnya apa? Jebol juga. Saya 1 jam boleh anak main HP. Sekali main 4 jam. 4 kali 1 jam berarti. Akhirnya jebol juga. Kenapa? Tetangganya gitu. Anak tetangga bebas pakainya. Saya tuh jadi tetap aja ke tetangganya di situ. Pulang ke rumah minta HP lagi. Akhirnya bilang tetangga saya, Pak, anak penjenengan berapa lama HP-nya? Ya sakarepe Pak Ustadz. Loh kok sakarepe? Mbok anu Pak diatur. Ya ngel. Akhirnya buat jenengan juga hari sama-sama. Akhirnya sepakat ya sepekan 2 jam. 2 sepakat. Ning yang lione, oh berarti harus sekampung Pak. Iya betul. Saya tangga kiri kanan sepakat. Tangga sebelah di situ ke gang sebelah. Bahkan di halaman masjid maupun itu di pelataran masjid. Oh, hanya ke RT. Pak, ini generasi kita supaya lebih dekat pada Allah, dan tantangan terberat sekarang adalah HP. Pripun Pak, nih diatur misalkan di kampung kita anak-anak main HP sekian. Ternyata nggak semua menyambut Pak. Ini urusan pribadi dok. Oh gitu ya, angel. La ilaha illallah. Jadi ujian terberat zaman sekarang adalah setannya berbentuk HP. Masya Allah. Paling akhir para bapak, supaya menimbulkan tenang yang mendalam, Rasulullah sudah memberikan satu isyarat kepada kita setiap doa tidur. Kenapa Pak doanya? Nah itu terakhir Pak. Bismika terakhir itu TK katanya gitu loh. TK ada kan? Ya itu enggak apa-apa itu Bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi doanya yang sebelumnya Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa fawwadtu amri ilaika ruhbatan wa ruhbatan la malja'a wa la manja illa ilaika amantu bi kitabika alladzi arsalta wa bina amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Baru bismika Allahumma ahya wa amut. Yang apa yang ujungnya? Kedawan Pak, nggak lama. Silakan sekarang mau zaman HP. Nah di googling aja tadi Allahumma ini atau doa tidur gitu. Nanti ada muncul itu. Allahumma ini aslamtu nafsi ilaik. Apa artinya? Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, aku serahkan segala urusanku kepadamu ya Allah. Ruhbatan waruhbatan, suka atau tidak suka aku serahkan kepadamu ya Allah. Nah, kata Rasulullah, siapa yang membaca doa itu tidur dan Allah ambil ruhnya saat tidur itu sampai meninggal di situ, maka terhapuslah semua dosanya. Tenang Pak. Jadi sebelum tidur ya ditambah dikit, dia panjang. Bahkan menambah tenang lagi diawali dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Ayat kursi itu bahkan dimukadimai dengan membaca surat Al-Mulk. Kenapa faedahnya Al-Mulk itu? Supaya nanti di alam kubur terang kayak begini Pak. Lebih dari ini. Nah, nafsunya gimana? Loh, kapan turunnya? Al-Mulk 3 halaman, terus ayat kursi 1,5 halaman, plus trikul
Terus doanya doa kapan turunnya? Ya tuh karena sudah waktunya. Kalau masih belum ngantuk, Masya Allah, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyak itu tenang hatinya. Toh tidur itu bukan lama 3-4 jamnya, tetapi kualitas tidur itu yang paling baik. Tidak apa-apa tidur 2 jam, cepat bangun lagi. Usia kita sudah 60 tahun, 70 tahun. Tidur sedikit, bangun, sholat lagi. Itu supaya makin kita mentaatkan diri dengan syariat Allah, fa insya Allah akan menjadi nafsul mutmain. Mudah-mudahan pada akhirnya panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu kata mufasir saat sakaratul maut, saat di alam kubur, dan saat nanti menjelang masuk surga. Di panggilan seperti itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Mudah-mudahan kita dikelompokkan oleh Allah kepada kelompok yang nafsul mutmainnah itu. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau nanya, Pak? Kalau ada, kalau tidak ada, ya alhamdulillah kita makan bersama. Tidak ada, Pak? Oh cukup, alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.